Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah akuntansi sektor publik Universitas Samratulangi. Dalam video ini kami akan memaparkan materi mengenai value for money. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu yang pertama ada Arlena Romagit, yang kedua ada Fadli Saleh, yang ketiga Ignatius Pemba, yang keempat Julia Handoko, dan yang kelima Marcelia Tuliu. Selanjutnya kita masuk kepada materi value for money. A. Pendahuluan. Untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka diperlukan perluasan sistem pemeriksaan. Tidak sekedar konvensional audit, namun perlu juga dilakukan value for money audit. Dalam pemeriksaan yang konvensional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap keuangan dan kepatuhan, financial and compliance audit. Sedangkan dalam pendekatan baru ini, selain audit keuangan dan kepatuhan, juga perlu dilakukan audit kinerja atau performance audit. Istilah lain untuk performance audit tersebut adalah VFM audit atau disingkat 3E audit, Economy, Efficiency, and Effectiveness audit. Kemudian B. Karakteristik value for money. Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Satu hal yang membedakan VFM audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan audit, di mana dalam audit yang konvensional, hasil auditnya tanpa pemberian rekomendasi perbaikan, sedangkan dalam VFM audit dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Bagian C, audit ekonomi dan efisiensi. Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya atau input. Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai dengan output yang maksimal, atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Secara spesifik, The General Accounting Office Standard menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas audit telah yang pertama mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat, bagian B, pengadaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah, bagian C, melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai, bagian D, menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya, bagian E, menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan, bagian F, menggunakan prosedur kerja yang efisien, bagian G, menggunakan sumber daya yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat, bagian H, mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara, dan bagian I, melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum, tahapan-tahapan audit yang dilakukan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan audit. Kedua, mereview sistem akuntansi dan pengendalian intern. Ketiga, menguji sistem akuntansi dan pengendalian intern. Keempat, melaksanakan audit. Dan yang kelima, menyampaikan laporan. Berikut bagian D, audit efektivitas. Tujuan pelaksanaan audit efektivitas atas audit program adalah untuk menentukan yang pertama, tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Kedua, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Ketiga, entitas yang diaudit telah mempertimbangkan efektivitas berkenan dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa konsumen. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada evaluasi program yaitu yang pertama, apakah program tersebut relevan atau realistis? Kedua, apakah ada pengaruh dari program tersebut
berhasil. Beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program yaitu 1. Proxy untuk mengukur dampak pengaruh, 2. Evaluasi oleh konsumen, dan 3. Evaluasi menitikberatkan pada proses bukan pada hasil. Value for money secara umum memiliki 3 kategori, yaitu 1. By product behaving work adalah pekerjaan value for money audit yang merupakan tujuan sekunder ini di samping pekerjaan bagian utama yang lebih penting. Pekerjaan ini biasanya kurang terstruktur dibandingkan dengan kegiatan atau tugas lainnya. 2. Arrangement review adalah pekerjaan value for money audit yang dilakukan untuk menjamin atau memastikan bahwa klien telah melakukan tugas administrasi yang diperlukan. 3. Performance review adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menilai secara objektif value for money yang telah dicapai oleh klien dan membandingkannya dengan kriteria yang valid. Persyarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja yaitu 1. Auditor, auditee, dan resipien. 2. Hubungan akuntabilitas antara auditee dan audit resipien. 3. Independensi antara auditor dan auditee. 4. Pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditee oleh auditor untuk audit resipien. Auditor sering disebut sebagai pihak pertama dan memegang peran utama dalam pelaksanaan audit kinerja karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dan organisasi yang diaudit serta memiliki kemampuan profesional dan bersifat independen. Berikut ini 2 prosedur utama dalam melaksanakan praktik auditing kinerja organisasi secara komprehensif. Yang pertama ada manajemen and technical review. Telaah fungsi manajemen secara umum mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan metode atau teknik khusus yang digunakan oleh entitas-entitas. Dan yang kedua ada special studies. Telaah yang diarahkan untuk mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan. Sebagai contoh, special studies mungkin dilaksanakan untuk penelitian mengenai dugaan terjadinya kesalahan atau kecurangan dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.